selamat datang di perpustakaan sekolah. Hari ini kita akan melihat jumlah buku yang dipinjam selama dalam 2 minggu terakhir dan mencoba menentukan modus, yaitu jumlah buku yang paling sering dipinjam oleh siswa. Ini adalah data jumlah buku yang dipinjam oleh 7 siswa pada minggu pertama. Tentukan modus dari jumlah buku yang dipinjam minggu pertama. Nah, selanjutnya, ini adalah data untuk minggu kedua mengenai jumlah buku yang dipinjam oleh siswa. Kamu perhatikan dengan seksama ya datanya. Dari data tersebut, tentukan modus dari jumlah buku yang dipinjam minggu kedua. Sekarang, kamu perhatikan modus minggu pertama dan modus minggu kedua. Apakah sama atau berbeda? Jelaskan alasanmu. Halo teman-teman. Nah, kita akan belajar statistika. Untuk materi ini sendiri ada 2 subbab, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Pertama, kita bahas ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data sendiri merupakan suatu nilai dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Ukuran pemusatan data meliputi min atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus. Nah, kita bahas terlebih dahulu min atau rata-rata. Min atau rata-rata merupakan jumlah nilai data keseluruhan dibagi banyak data keseluruhan. Untuk rumusnya sendiri yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi dengan banyak data, atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn per N, yang dimana X1 itu data ke-1, X2 itu data kedua, dan seterusnya. Dan N itu banyak data. Biar tidak bingung, kita masuk ke contoh soal. Hasil ulangan harian matematika Dina adalah 8, 9, 9, 8, 7, 7, 10, 8, 9, 9, 9. Tentukan min dari data tersebut. Oke, sesuai rumus tadi, kita harus tahu dulu nih jumlah data dan banyaknya data. Semua hasil nilai ulangan harian Dina kita jumlahkan. 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 10, sehingga 84 dibagi 10 itu sama dengan 8,4. Jadi, min dari data tersebut adalah 8,4. Selanjutnya kita bahas median ya. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Untuk rumus median sendiri ada 2. Median untuk data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil, rumusnya itu median sama dengan X dalam kurung M ditambah 1 per 2. Kalau data genap, itu pakai rumus median sama dengan X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 tambah 1 per 2. Biar nggak bingung nih, kita langsung aja ke contoh soal. Kalian perhatikan contoh soalnya ya. Tentukan median dari data berikut: 6, 5, 8, 9, 10, 7. Untuk menyelesaikannya, sebelumnya kita harus urutkan dulu nih datanya, dari yang terkecil hingga ke terbesar. Jadi, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita perhatikan ada berapa banyak data, biar kita tahu rumus yang mana akan kita gunakan. Mari kita hitung bersama datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 data nih, jadi kita pakai rumus yang kedua tadi ya, karena datanya genap. Berarti N-nya itu 6 ya. Kita substitusi ke rumus tadi ya, N-nya kita ubah jadi angka 6, sehingga X 6 per 2 ditambah X dalam kurung 6 per 2 ditambah 1 per 2. 6 dibagi 2 kita peroleh 3, dan untuk 6 per 2 ditambah 1 itu kita peroleh 4, sehingga X3 ditambah X4 per 2.
X3 itu berarti data ketiga ditambah dengan X4 itu berarti data keempat, per 2. Data ketiganya itu 7 ditambah data keempatnya itu 8, per 2, sehingga kita peroleh 7 tambah 8 per 2 itu hasilnya 7,5. Jadi, median dari data tersebut adalah 7,5. Sekarang kita bahas modus, masih bagian dari ukuran pemusatan data. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling banyak. Kita ke contoh soal ya, biar kamu lebih paham mengenai modus. Diberikan sekumpulan data, yaitu 1, 4, 5, 2, 3, 2, 2, 5, 4. Tentukan modus dari data tersebut. Mari kita selesaikan bersama. Kalian masih ingat apa itu modus? Ya, betul. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Jadi, untuk menentukan modusnya, kita hitung frekuensi setiap nilai. Mari kita hitung bersama-sama. Untuk 1, itu muncul 1 kali. 2, itu muncul sebanyak 3 kali. 3, muncul sebanyak 1 kali. 4, muncul sebanyak 2 kali. Dan 5, muncul 2 kali. Sehingga nilai yang paling sering muncul adalah 2, karena 2 muncul sebanyak 3 kali. Sehingga modusnya yaitu 2. Selanjutnya, kita bahas ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusatnya. Ukuran penyebaran data terdiri atas jangkauan, kuartil, dan simpangan kuartil. Oke, yang pertama itu ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Untuk rumusnya sendiri, itu jangkauan sama dengan X maksimal atau data terbesar dikurang dengan X minimum atau data terkecil. Biar kamu lebih paham tentang jangkauan, mari perhatikan contoh soal berikut. Tentukan jangkauan dari data 9, 22, 16, 16, 59, 47, 46, 35. Untuk penyelesaiannya, kamu perhatikan data terbesar dengan data terkecil. Data terbesarnya itu 59 dan data terkecilnya itu 9. Sehingga jangkauan sama dengan data terbesar dikurang dengan data terkecil. 59 dikurang dengan 9 sehingga hasilnya 50. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 50. Selanjutnya kita bahas kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil sendiri berdiri atas 3 macam ya, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Rumusnya itu, untuk kuartil bawah atau Q1, rumusnya Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N ditambah 1. Untuk kuartil tengah atau Q2, itu rumusnya 2/4 dalam kurung N ditambah 1. Dan untuk kuartil atas atau Q3, rumusnya itu 3/4 dalam kurung N ditambah 1. Mari kita ke contoh soal, biar kamu lebih paham mengenai kuartil. Tentukan kuartil 1 atau kuartil bawah dari data 12, 13, 11, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, 9. Untuk penyelesaiannya, kita urutkan dulu ya datanya, maka menjadi 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 11, 12, 13. Dan untuk banyaknya datanya itu ada 11 atau N-nya itu 11. Nah, kamu perhatikan kembali ke soalnya. Dari soalnya itu, yang ditanyakan kuartil bawah atau Q1. Maka kita akan menggunakan rumus yang pertama tadi, di mana rumusnya yaitu
Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N ditambah 1. Kita substitusi N sama dengan 11 ke rumus itu, sehingga Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung 11 ditambah 1 sama dengan 1/4 dalam kurung 12, maka kita peroleh 12/4 sama dengan 3. Q1 sama dengan data ketiga. Nah, data ketiga setelah data diurutkan tadi yaitu 5. Jadi kuartil bawah atau Q1 dari data tersebut adalah 5. Lanjut ke simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil, yang dimana rumusnya sendiri yaitu 1/2 Q3 dikurang dengan Q1. Mari kita ke contoh soal. Kamu perhatikan ya, biar kamu lebih paham nih mengenai simpangan kuartil. Tentukan simpangan kuartil dari data 3, 5, 4, 5, 7, 6, 6, 5, 4, 7, 3. Untuk menyelesaikannya, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Nah, untuk banyaknya data ada 11 atau N sama dengan 11. Kita akan mencari terlebih dahulu kuartil bawah atau Q1 dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, teman-teman. Masih ingat rumusnya? Ya, betul. Rumusnya itu Q1 sama dengan 1/4 N ditambah 1. Kita substitusi ya, N sama dengan 11 ke rumus tersebut. Maka menjadi Q1 sama dengan 1/4 11 ditambah 1, sehingga Q1 sama dengan 1/4 12 sama dengan 3. Nah, Q1 sama dengan data ketiga. Data ketiga yaitu 4. Setelah data yang sudah diurutkan tadi ya, maka kita peroleh Q1-nya yaitu 4. Next, kita cari lagi kuartil atasnya atau Q3. Rumusnya 3/4 N ditambah 1 sama dengan 3/4 11 ditambah 1 sama dengan 3/4 12. 12 dikali 3 hasilnya 36. Nah, 36 dibagi 4 itu hasilnya 9. Sehingga Q3 sama dengan data ke-9. Nah, data ke-9 yaitu 6. Jadi kita peroleh untuk Q3-nya yaitu 6. Setelah kita sudah peroleh Q1 dan Q3, selanjutnya kita masukkan ke rumus simpangan kuartil. Karena yang ditanyakan di soal memang simpangan kuartil. Jadi, simpangan kuartil atau QD sama dengan 1/2 Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 Q3-nya itu kita sudah peroleh ya, yakni 6 dikurang dengan Q1-nya yang sudah juga kita cari sebelumnya, yakni 4. Maka 1/2 dikali 6 dikurang 4 itu hasilnya 2. Jadi hasilnya kita peroleh 1. Maka bisa kita simpulkan, simpangan kuartil dari data tersebut adalah 1.